Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pastilah kita nak mati husnul khatimah. Selalu duk sebut. Sampai kadang-kadang minta ustaz buat ceramah mati husnul khatimah. Cara-cara husnul khatimah. Apa benda mati husnul khatimah? Ya, memang antara tanda-tandanya dahi basah. Ada orang kata mata terbuka. Macam-macam lah. Ada yang macam-macam lah pandangan, ada gini. Itu secara orang cakap apa dasarnya saja, secara kita lihat gitu saja zahirnya. Adapun hakikat sebenar mati yang baik husnul khatimah, iaitu setelah dia mati pahalanya masih berjalan. Itulah mati yang baik. Nampak? Itu yang dimaknakan dengan makna panjang umur. Yang kita selalu doa, ya Allah panjangkanlah umurku, panjangkanlah umurku. Nah, salah. Lain kali kalau nak doa, ya Allah panjangkan umurku dalam kebaikan, supaya umurnya panjang, baik pun bertambah. Apa guna umur panjang tapi jahat? Panjang umur sampai 93 tahun, contoh tu contoh. Nak kata siapa-siapa contoh. Nah, tapi ada buat benda tak elok. Nak buat benda mendatangkan membanyak-banyakkan lagi dosa, buat benda. Nah, kita biar panjang umur tapi bertambah-tambah pahala. Nah, berkat. Tak percaya tengok imam-imam mazhab lah sebagai contoh. Imam Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 orang imam ni, mereka telah meninggalkan kita ratus tahun yang dulu, lama. Nah, tetapi namanya masih disebut seolah-olah macam dia hidup lagi. Masa Imam Syafi'i hidup lagi, orang panggil dia apa? Imam Syafi'i. Lah ni dia meninggal dah. Orang panggil apa? Ada orang panggil Allah Yarham Syafi'i, ada? Ada panggil arwah Syafi'i, ada? Tak ada. Orang panggil Imam Syafi'i. Macam masa dia hidup juga. Kerana apa? Keberkatan Allah berikan. Kata tok guru saya, inilah maknanya panjang umur. Allah panjangkan umur Imam Syafi'i. Bukan umur zahirnya, tapi urusan kehidupannya terus berjalan, pahalanya terus berjalan walau jasadnya sudah ditanam. Nampak? Bergerak. Macam mana tak jalan? Kitab dia kita baca, kita belajar. Nah, bila kita baca kitab Imam Syafi'i, seolah-olah yang mengajar tu Imam Syafi'i yang sedang mengajar kita. Nampak? Terus bergerak. Kita belum dan mati lagi orang menyampah dah kadang-kadang. Nah, tak mampu lagi dia orang kata. Nah, aduh. Nah, itu jadi tak baik. Ni husnul khatimah, mati yang baik, pahalanya terus berjalan. Enggak, jadi jangan bingung, sama dari pertanyaan Bapak itu. Jadi jangan bingung, jangan menganggap apa hubungannya atau bagaimana memahami antara husnul khatimah dengan mati syahid. Mati syahid bagian daripada husnul khatimah, bagian. Tapi bukan berarti cuma mati syahid saja husnul khatimah, tidak. Siapapun yang Allah tutup hidupnya beberapa hari sebelum dia meninggal dengan amal-amal kebaikan, misal ada orang tua kita sebelum meninggal tiap malam dia tahajud. Itu insya Allah tanda-tanda husnul khatimah, gitu kan? Tiap hari dia beribadah, tiap hari dia sholat, tiap hari dia lebih gencar, dia lebih rajin lah ibadahnya. Ada orang subhanallah sebelum meninggal makin rajin maksiat. Inilah seperti sabda Nabi SAW. Kalau seseorang hamba terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Jadi mati syahid adalah salah satu bagian daripada mati syahid, daripada husnul khatimah. Cabangnya ya, bagiannya, rinciannya. Jadi ibu kalau minta supaya mati syahid. 7 tanda husnul khatimah. Ada beberapa keadaan ketika kematian yang merupakan tanda husnul khatimah. Dalam kitab Ahkamul Janaiz, karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, disebutkan beberapa di antaranya. Pertama, mengucapkan syahadat menjelang wafat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Suatu ketika, Buraidah bin Hasib radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Khurasan, menjenguk saudaranya yang sedang sakit.
Ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Ketika wafat, ada keringat di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Ketiga, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari pertanyaan di kubur. Keempat, syahid di medan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki. Dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak keutamaan orang yang mati di medan jihad. Beliau bersabda yang artinya, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah, ia memperoleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darah, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar di hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurun ain atau bidadari di surga, dan diperkenankan memberikan syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Kelima, meninggal setelah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang syahid menurut kalian? Orang yang mati di jalan Allah itulah syahid. Jawab para sahabat serempak. Berarti orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa saja mereka wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. Beliau bersabda yang artinya, siapa yang terbunuh di jalan Allah, dialah syahid. Siapa yang mati di jalan Allah, dia syahid, sekalipun tidak terbunuh di medan perang. Siapa yang mati karena wabah penyakit ta'un, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Keenam, meninggal dalam keadaan berjaga, ribat fi sabilillah, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dari ancaman orang-orang kafir. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan salat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rizkinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur. Ketujuh, meninggal dalam keadaan beramal saleh. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah yang dia mengakhiri hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Yang artinya, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan iman. Akhirilah hidup kami dengan membawa Islam. Dan akhiri hidup kami dengan husnul khotimah. Kita sering berdoa demikian di saat setelah sholat 5 waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam surat Al-Imran, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyeru iman. Menyeru iman itu maksudnya bagaimana? Menyeru iman yang kepada Allah di hatinya, bukan iman, bukan mentuhankan hawa nafsunya di hatinya. Inilah yang dimaksud iman itu. Jadi hakikat iman itu adalah la ilaha illallah. Jadi bukan ucapan saja. Jadi iman itu la ilaha illallahnya itu sudah teraplikasi di hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bila di dalam hatinya masih ada Tuhan selain Allah, yakni hawa nafsunya yang wujud, sementara Allah tidak wujud baginya, sementara Allah
gaib baginya, apakah itu dikatakan iman? Jadi hakikat iman kepada Allah itu yakni hati selalu mentuhankan Allah yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas hidup dan badan kita ini. Itulah yang dimaksud iman. Namun bila di dalam hati kita masih teraku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, dan di hati yang nyata, yang wujud, yang hidup dan yang berkuasa di dalam hati masih diri hambanya, berarti belum beriman kepada Allah. Yang diimani di dalam hatinya, siapakah yang wujud di hatinya? Itulah yang diimani selama ini. Bukan beriman kepada Allah, tapi beriman kepada iblis dan syaitan yang selalu sombong di hatinya, mengaku-ngaku bahwa dirinya lebih kuasa daripada Allah, dirinya lebih hidup daripada Allah, dirinya lebih wujud daripada Allah di hatinya. Apakah ini iman? Ini adalah persekutuan, ini adalah kesyirikan. Bagaimana mungkin kita memohon dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari mati yang su'ul khotimah, yang jelek pungkasannya, sementara kita tidak beriman kepada Allah di hati kita. Tanda-tandanya kita tidak beriman kepada Allah bagaimana? Masih menjadi Tuhan wujud manusianya di hatinya, masih menjadi Tuhan hidup manusianya di hatinya, masih menjadi Tuhan wujud kuasa manusianya di hatinya daripada Allah. Berarti imannya selama ini hanya pada hawa nafsunya sendiri ketimbang beriman kepada Allah. Karena iman yang digaung-gaungkan selama ini hanya iman kata-katanya saja. Iman kata Al-Quran, iman kata hadis, iman kata para kiai, iman kata ustadz, iman kata orang lain. Yang kita imani selama ini hanyalah iman-imanan yang ikut-ikutan saja. Jadi iman kita selama ini hanya iman pengakuan-pengakuan bahwa diri kita telah bertuhan dan beragama. Namun akan tetapi hati kita masih kufur, hati kita masih syirik, hati kita masih selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Hati kita masih mensekutukan wujudullah dengan wujud kemanusiaan kita di hati kita. Kita masih mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusia kita di hati kita. Kita masih merasa lebih berkuasa daripada kuasa Allah atas hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa iman yang kita ungkapkan, yang kita akui selama ini di dalam hati kita, itu bukan iman kepada Allah, yakni iman kepada iblis dan setan yang nyata di hati kita. Karena selamanya iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam. Tidak ada. Diri manusia kita pun, hawa nafsu kita pun selama ini tidak mau, tidak rela dan tidak ridho bila diri kita dikatakan gaib, tiada. Allah saja yang tiada, Allah saja yang gaib, aku wujud. Nah, berarti iman kita selama ini, berarti akidah kita selama ini kan terbalik.
tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati junjungan kita selalu pulang rojiun kepada lillahi ta'ala atas niat-niat yang dilakukannya di dalam seluruh aktivitas beliau. Selama ini kita hanya beriman mengikuti gerak laku dohirnya Kanjeng Nabi saja, akan tetapi kita selama ini tidak mengikuti iman Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah yang hatinya selalu berla ilaha illallah. Berarti di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad selama hidupnya tiada Tuhan selain Allah, berarti Muhammadnya kan gaib. Berarti Muhammadnya kan tiada di hatinya, yang ada hanya Allah. Terbukti diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi akulah yang memanah. Dari contoh-contoh inilah bila dibiaskan bahwa Nabi Muhammad itu tak bisa apa-apa, yakni Adam. Kanjeng Nabi Muhammad rela bersujud kepada Adam, keadamannya. Kanjeng Nabi Muhammad sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, sudah bisa mengalahkan iblis dan setan di hatinya yang selalu mengaku-akui kekuasaan Allah dengan kekuasaan dirinya. Jadi iman kita bila tidak ikut iman yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut iman yang berla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah di hatinya, apakah kita akan diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sementara hati kita tidak ada iman sedetik pun kepada Allah, apalagi Islam. Iman saja tak ada, apalagi selamat perjalanannya. Pasti tersesat-sesatlah perjalanannya. Itulah tanda su'ul khotimah. Jadi di dalam doa-doa ini seolah-olah kita minta kepada Allah agar kelak bila dimatikan, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, baik pungkasannya. Akan tetapi selama ini kita hanya angan-angan saja. Di dalam beragama dan bertuhan, kita selama ini hanyalah angan-angan saja. Bayang-bayang kewae. Bagaimana mungkin kita mendapatkan husnul khotimah di sisi Allah, sementara hati kita selama ini su'ul khotimah. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu alam akhirat kita selama ini, ya kita tak tahu kita ini posisinya di dalam husnul khotimah atau di dalam su'ul khotimah. Di sisi manusia babakan su'ul khotimah dan husnul khotimah, babakan matinya badan. Jadi adanya husnul khotimah dan su'ul khotimah bukan sekarang bagi manusianya, karena sekarang belum bertuhankan Allah, belum Islam hatinya di sisi Allah, yang tidak akan pernah tahu nasibnya
dirinya kelak akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang pasti hakikatnya bagi manusia yang hatinya tidak beriman kepada Allah, yang hatinya tidak bertuhankan Allah, melainkan hawa nafsunya lah yang ada dan yang wujud, yang dipertuhankannya selama ini dengan bukti Allah gaib baginya. Itulah tandanya bahwa kita selama ini sudah berada di dalam kematian yang su'ul khotimah di sisi Allah. Jadi sebenarnya sudah tidak usah nunggu nanti lagi. Sekarang pun kita sudah tahu nasib kita bagaimana, kita sebenarnya sudah tahu. Kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah sekarang pun sudah tahu sebenarnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi tandanya, agar kutunjukkan kepada anda semua tanda-tanda su'ul khotimah. Bila diri kita tanda-tandanya sekarang su'ul khotimah, apalagi nanti ya tambah su'ul khotimah lagi, tersesat jalannya. Apakah tanda su'ul khotimah itu? Jadi mati, yang dikatakan mati di sisi Allah bukan besok matinya badan. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu babagan hati, yakni yang dipandang oleh Allah adalah hatinya. Di dalam hatinya itu tidak bertuhankan kepada Allah, ataukah sudah bertuhankan kepada Allah, atau malah masih hatinya mentuhankan hawa nafsunya sendiri dan mensekutukan Allah dengan menggaibkan Allah di hatinya saat ini. Jadi tanda-tanda orang yang mati secara su'ul khotimah adalah bila di dalam hatinya selalu pulang dan pulang kepada hawa nafsunya, itulah mati su'ul khotimah. Kewujudannya mati su'ul khotimah. Wujud diakui sebagai wujud manusianya Allah gaib, inilah mati hatinya, mati secara su'ul khotimah, jelek pungkasannya. Hidup diakui di dalam hatinya, hidup manusianya, inilah juga su'ul khotimah. Disangka Allah mati yang hidup dirinya, inilah mati su'ul khotimah di sisi Tuhannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.